Hai Wuri Handayani NRP 500 920 1038. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum mandiri ini antara lain gunting sebagai pemotong karet, karet gelang sebagai pengganti pegas, lalu botol aqua sebagai bebannya yang nantinya akan diisi oleh air. Lalu timbangan berfungsi untuk mengukur massa botolnya. Dan kita juga membutuhkan gelas ukur untuk mengukur volume dari air. Lalu juga menggunakan penggaris sebagai pengukur pertambahan panjang dari karet gelang. Ini saya menggunakan pagar untuk menggantungkan beban tadi, menghubungkan tali lalu menghubungkan dengan bebannya. Langkah yang pertama yaitu dalam keadaan statis. Jadi kita gantungkan botol menggunakan tali atau karet gelang dalam keadaan kosong. Lalu kita diamkan. Setelah itu kita ukur pertambahan panjang dari gelang atau karet gelang. Sebelumnya kita ukur terlebih dahulu panjang karet gelang sebelum botol digantungkan. Panjangnya adalah 5 cm. Lalu kita lepaskan botolnya. Ketika kita gantung botolnya, maka akan terjadi pertambahan panjang pada karet. Kita hitung berapa pertambahan panjangnya menggunakan penggaris. Kita ukur menggunakan penggaris. Panjangnya adalah 5,5 cm. Berarti ketika diberi beban, tali memanjang sebesar 0,5 cm. Setelah itu kita ukur air sebanyak 50 ml. Setelah itu kita masukkan air 50 ml ke dalam botol yang digantungkan tadi. Setelah itu kita masukkan air 50 ml tadi ke dalam botol aqua, botol yang digantungkan pada tali. Setelah itu kita ukur pertambahan panjang karet gelang dengan penggaris. Panjangnya menjadi 6,5 cm. Untuk yang dinamis, kita akan beri simpangan sekitar 3 cm. Setelah itu, kita lepaskan dan kita hitung hingga 5 getaran. Setelah 5 getaran, kita hitung waktunya menggunakan stopwatch. Tadi saat bergetar, kita telah hitung waktunya. Untuk data yang lain, kita lakukan perhitungan dengan cara yang sama. Lalu kita masukkan semua datanya. Pada praktikum ini dilakukan dua percobaan, yaitu percobaan secara statis dan percobaan secara dinamis. Apakah bedanya? Jadi yang percobaan secara statis ini tidak ada getaran yang diberikan atau tidak ada gaya yang diberikan kepada pegasnya. Jadi nanti bebannya akan diam. Lalu kita ukur pertambahan panjangnya. Lalu untuk percobaannya dinamis itu bedanya kita beri simpangan pada botol sehingga nanti akan terjadi pertambahan panjang dan setelah kita lepaskan akan terjadi osilasi atau getaran, yaitu sebanyak 5 kali. Jadi perbedaannya kalau statis ini dalam kondisi diam, kalau dinamis ini dalam kondisi sedang bergetar atau sedang berosilasi. Pada percobaan secara statis ini dipengaruhi oleh massa dari benda itu sendiri. Jadi nanti semakin besar massa yang diberikan kepada benda atau semakin banyak air yang dimasukkan ke dalam botol, maka nanti pertambahan panjangnya akan semakin besar pula. Karena nanti ketika kita beri beban yang banyak, itu akan tertarik ke bawah sehingga nanti karet terjadi pertambahan panjang yang sangat besar. Yang kedua adalah pada saat percobaan dinamis. Pada percobaan dinamis ini yang mempengaruhi yaitu juga masanya. Jadi semakin berat masanya, nanti waktu osilasinya itu juga akan semakin lama pula. Ketika kita mengkosongkan botol, maka lalu kita beri sebuah gaya ke bawah, lalu nanti ada gaya pemulih, maka nanti botol tersebut akan bergetar dengan cepat dibandingkan ketika kita memberikan massa kepada benda yang semakin banyak massanya, itu nanti getarannya akan semakin lambat. Pada percobaan dinamis ini, mengapa bisa terjadi getaran atau osilasi? Hal tersebut dikarenakan ketika kita memberikan gaya simpangan ke bawah dan juga ada gaya berat yang menuju ke bawah, lalu kita lepaskan, maka akan terjadi atau ada gaya yang dinamakan gaya pemulih, yaitu geraknya ke atas. Maka dengan gaya pemulih tadi, benda tersebut akan bergetar ke atas ke bawah dan itu dinamakan osilasi. Pada percobaan ini mempengaruhi keduanya, statis dan dinamis, adalah karetnya, yaitu tingkat elastisitas karet. Jika karet ini dalam keadaan rusak atau kondisi tidak baik, maka nanti tidak akan terjadi getaran yang sempurna, dan pada saat dalam kondisi statis itu nanti karet akan berpotensi patah lebih cepat. Demikian praktikum yang saya telah lakukan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat.